Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ainul Muslimah dengan NIM 22231002 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem saraf dengan menggunakan alat peraga untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Firda Az-Zahra, SPD MSI. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh diantaranya berjalan, berbicara, berpikir, mengingat, dan lain-lainnya. Sistem saraf terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau sering juga disebut dengan neuron. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Nah, pada sistem saraf pusat, otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak, di mana otak memiliki fungsi untuk menerima dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi untuk membawa sinyal saraf listrik ke seluruh tubuh. Sinyal saraf ini dapat membantu kita merasakan sensasi dan menggerakkan otot. Nah, selanjutnya, sel-sel saraf atau neuron. Sel-sel saraf terdapat di seluruh sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Bagian-bagian dari sel saraf yang pertama yaitu dendrit. Dendrit berbentuk tonjolan pendek yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari reseptor ke badan sel. Selanjutnya yaitu badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsang dari dendrit dan menghantarkannya ke akson. Akson berfungsi untuk menerima rangsang dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Selanjutnya, inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel. Bagian selanjutnya yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan celah pada selubung mielin yang menutupi akson. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. Selanjutnya yaitu selubung mielin yang memiliki fungsi untuk melindungi akson dan mempercepat kecepatan transmisi impuls saraf. Bagian selanjutnya yaitu sel Schwann, yang merupakan sel yang membentuk selubung pada sistem saraf tepi. Bagian terakhir dari sel-sel saraf yaitu sinapsis. Sinapsis yang terdiri dari kumpulan sinaps yang memiliki fungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit sel saraf lain. Lalu, bagaimana cara kerja dari sistem saraf? Oke, contohnya ketika tangan kita dicubit, apa yang kita rasakan? Rasa sakit bukan? Nah, jadi sel saraf terdapat di seluruh tubuh termasuk pada tangan. Ketika kita mencubit tangan, maka sel saraf pada tangan akan aktif. Jalannya rangsang pada sel saraf yaitu dari reseptor, kemudian menuju dendrit dan masuk ke badan sel. Selanjutnya diteruskan ke akson dan akan melewati sinapsis pada bagian ujung akson. Selanjutnya, impuls akan diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian, otak merespon dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung sepersekian detik meskipun impuls bergerak sangat jauh. Jadi, seperti itulah cara kerja dari sistem saraf yang dapat membantu kita dalam merasakan berbagai rangsangan, bergerak, berjalan, berbicara, dan lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.